Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Bahkan buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam tadi. Pagi hari ini kami ingin kembali mendengar dan merenungkan tentang kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu yang terus mengajar dan menuntun kami sepanjang hari ini. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema berpegang kepada sumpah sekalipun rugi. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab 2 Samuel pasal 9 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Makhir bin Amiel di Lodebar." Sungguh mulia dan luhur karakter yang ditunjukkan oleh Daud. Sampai-sampai pada saat Daud sudah mencapai puncak kejayaannya, ketika semua keamanan sudah diterimanya, ketika kelimpahan dan kemakmuran telah dia capai, hal pertama yang Daud kerjakan dan dicatat di dalam firman Tuhan tentang Daud adalah 2 Samuel pasal 9 ayat yang pertama. Berkatalah Daud, "Masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan." Seperti apakah sumpah setia di antara mereka? Kitab 1 Samuel pasal 20 ayat 14 sampai ayat yang ke-17 berkata, "Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud." Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Melalui kebenaran ini, terbukti betapa Daud memiliki karakter yang begitu luhur dan mulia. Keluhuran karakter Daud terlihat bagaimana sikapnya terhadap sebuah janji atau sumpah. Banyak orang akan melupakan sumpah dan janjinya apabila ia sudah mengalami kelegaan atau ketika ada di dalam tekanan. Tidak demikian dengan Daud. Justru pada saat dia ada di puncak kejayaannya, ketika dia sudah mampu menggenapi isi sumpah dan janjinya, itulah yang pertama-tama Daud kerjakan. Daud mencari jika masih ada keturunan Saul yang tersisa, demi dan hanya demi untuk menggenapi isi sumpah setianya, untuk menunjukkan kasihnya kepada keturunan Saul oleh karena Yonatan, oleh karena sumpah setianya kepada Yonatan. Ketika kita berada di posisi seperti itulah, maka akan terlihat jelas karakter kita yang sesungguhnya. Berpegang kepada sumpah atau sekedar lupakan saja semuanya. Ketika manusia berani berpegang terhadap sumpahnya, sekalipun dia akan kehilangan sesuatu. Bukan hanya itu saja, kisah ketulusan hati Daud juga membuktikan dan menunjukkan bagaimana dia pun harus menekan perasaannya. Setiap manusia memiliki sesuatu kesukaan dan ketidaksukaan. Pada satu ketika, dapatkah kita demi cinta dan demi sumpah setia kita mengesampingkan perasaan dan kesukaan atau bahkan ketidaksukaan kita terhadap sesuatu demi untuk menggenapi sumpah setia dan cinta kita? Itulah yang dibuktikan oleh Daud. Kitab 2 Samuel pasal 5 ayat 6 sampai ayat 8 menjelaskan tentang perasaan Daud. Lalu raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem, menyerang orang Yebus, penduduk negeri itu. Mereka itu berkata kepada Daud, "Engkau tidak sanggup masuk kemari. Orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau.
Maksud mereka, Daud tidak sanggup masuk kemari, tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata pada waktu itu, "Siapa yang hendak memukul kalah orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air itu." Hati Daud benci kepada orang-orang timpang dan orang-orang buta. Sebab itu orang berkata, orang-orang buta dan orang-orang timpang tidak boleh masuk bait. Namun cinta dan kesetiaannya terhadap sebuah janji itu lebih besar di dalam dirinya dibandingkan dengan perasaannya. Itulah takut akan Tuhan yang berpegang kepada sumpah sekalipun rugi. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, bentuk hatiku dan biar aku terus belajar untuk takut akan Engkau. Amin. Jesus loves you and so do I.